berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Membawa hatiku penyembahanku, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, berjumpa kembali kita di dalam Rehat Renungan Hati Sehat dari GPI Ngadi Negaran. Senang sekali boleh merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh untuk berdoa bersama melalui program Renungan Hati Sehat ini, untuk kami bersama-sama boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau siapkan hati setiap kami, sehingga setiap kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, menjadi dasar bagi kami untuk kami menjalani hidup hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom saudara. Hari ini renungan yang saya bawakan akan saya beri judul Berani Hidup Taat di Dalam Iman.
Bacaan kita diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9. Mari Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitabnya, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 9. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, perikop yang kita baca ini mengisahkan tentang Deborah dan Barak. Ya, semua orang, saya percaya kita semua pasti pernah merasakan apa yang namanya takut. Ya, takut itu memang perasaan yang manusiawi, dan perasaan ini umumnya muncul ketika kita merasa kurang percaya diri, karena merasa bahwa sesuatu yang akan kita hadapi itu memiliki kekuatan, peluang, dan popularitas yang mungkin jauh lebih hebat daripada kita. Alhasil, biasanya rasa gentar itu mengelumpuhkan potensi dan talenta yang sebenarnya Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kita. Nah, inilah yang dialami oleh Barak bin Abinoam dari Kades, ya, di mana suatu hari karena ada perintah dari Tuhan, Deborah saat itu yang menjadi hakim itu mengingatkan Barak supaya bergerak maju melawan Sisera, panglima Kanaan. Tapi rupanya kita lihat saudara, Barak tidak percaya diri. Ya, padahal jelas ya, Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa Barak akan mengalahkan Sisera di dalam peperangan. Kalau dipikir kurang apa? Sudah ada jaminan kemenangan dari Tuhan loh. Tapi rupanya seorang Barak ini masih tidak percaya diri. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, Barak itu tidak berani maju berperang seorang diri. Rasa takut Barak kepada Sisera, sang panglima perang Kanaan, telah membuatnya gagal untuk beriman kepada Tuhan, ya, kepada janji penyertaan Allah, bahkan kepada kemenangan yang sudah jelas akan diberikan Allah kepadanya. Barak akhirnya meminta bantuan kepada Deborah, seorang nabiah dan hakim Tuhan pada waktu itu,
untuk turut serta berperang melawan Sisera. Ya, yang memang mungkin di mata Barak dia punya pasukan yang begitu besar, dikatakan 900 kereta besi. Ya, pasukannya hebat. Ya. Nah, kita lihat saudara, rasa takut Barak ini sungguh kontras dengan rasa percaya diri seorang Deborah. Ya, Deborah adalah seorang wanita yang bisa dibilang tangguh. Ya, kenapa? Karena sebetulnya dia hanya seorang nabiah yang memerintah sebagai seorang hakim di Israel. Dan dia tidak memiliki kemampuan berperang. Ya, tapi kita lihat Deborah mau ikut berperang bersama Barak. Dan akhirnya kita lihat melalui penyertaan Tuhan, Deborah dan Barak mengacaukan Sisera. Saudara, Deborah mampu bersikap demikian bukan karena ia memiliki strategi perang yang hebat. No, dia bukan ahli perang, dia bukan prajurit. Jadi dia tidak mungkin memiliki kapasitas untuk berperang, saudara. Ya, tetapi kita lihat, saudara, ada rasa percaya diri Deborah yang muncul karena hidupnya itu berakar kepada iman kepada Allah yang dia percaya setia mengasihi Israel dan yang selalu bersiap sedia untuk menolong umatnya yang saat itu sedang dalam perjuangan untuk mengalahkan musuh. Deborah memiliki iman dan bertindak di dalam iman. Dan karena mendasarkan hidupnya kepada iman, ia memiliki kekuatan untuk berani bertindak. Inilah teladan iman yang baik, saudara. Bahkan kalau kita lihat pemazmur itu juga mengajarkan bahwa iman kita kepada Allah dapat memberikan kita kekuatan di dalam dunia ini, saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, saudara bisa baca. Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Iman mampu menjadi motor penggerak dalam hidup kita. Sama seperti Deborah, saudara. Jadi, mari sebagai orang percaya, kita pastikan kita ini hidup karena iman, bukan karena melihat, bukan karena perasaan, bukan karena apapun, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Mari kita belajar memahami bahwa iman adalah prinsip dasar bagi kehidupan pengikut Kristus. Bertindak di dalam iman berarti kita mempercayai siapa Allah itu, apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Iman itu adalah inti kehidupan kita sebagai orang Kristen dari hari ke hari. Jadi saudaraku, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih sering merasa takut? Takut melangkah, bimbang, gentar. Apakah kita masih mengalami? Jika ya, maka saudaraku, pagi hari ini saya ajak kita semua, mari kita kalahkan semua rasa takut itu dengan iman kita kepada Allah. Seperti yang Deborah lakukan, saudara. Percayalah, ada kekuatan di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, saudara. Jadi apapun yang menghimpit saudara saat ini, mungkin jikalau ada hal yang membuat saudara merasa tidak berdaya, entah itu kekhawatiran, ketakutan, saat ini saudara, kalahkan semua rasa takut itu dengan iman kepada Allah. Jangan pelihara atau suka menampung kekhawatiran atau ketakutan, saudara, karena itu hanya akan melemahkan iman dan sukacita kita. Sebaliknya, percayalah, saat kita mau menyerahkan semua hidup kita,
aspek hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan, percayalah, Ia akan memelihara saudara. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi mari sekali lagi sebagai orang Kristen saudara, kita menjadi orang Kristen yang berani taat di dalam iman. Sehingga kita mampu hidup oleh iman. Percayalah, tidak ada persoalan tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa bantuan dari Tuhan. Tidak ada tantangan tanpa kekuatan. Bahkan tidak ada pergumulan tanpa kehadiran Tuhan. Amin. Siapapun dan apapun yang kita hadapi, kapanpun, dimanapun kita membutuhkannya, kebenarannya saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia selalu ada bagi setiap kita. Selamat berjuang bersama Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berani hidup dan taat di dalam iman. Tuhan Yesus beserta kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk kami membangun hidup kami dengan iman ya Tuhan. Untuk kami boleh berani hidup taat di dalam iman kami ya Tuhan. Sehingga Bapa, kami boleh semakin hari semakin memiliki iman yang teguh dan kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bantulah setiap kami ya Tuhan. Saat ini jikalau ada di antara kami yang sedang dilanda ketakutan ataupun kekhawatiran atau apapun itu Tuhan, kami mau mendukung dalam doa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari kami ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan campur tangan, memberkati mereka, menguatkan mereka kembali ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, menyenangkan kehendakmu.
abadikan